Kita sekarang ada di Kota Purwokerto. Tapi kalau kita lihat, kita kan sebenarnya orang luar yang datang ke Purwokerto. Jadi perkembangan atau pertumbuhan kota ini lumayan pesat ya. Betul, pesat dan segmen yang diambil juga ternyata cukup merata ya. Dari sini kan kita bisa lihat dari yang muda sampai yang tua bisa masuk. Jadi kalau siapapun yang datang ke kota ini harusnya nggak usah khawatir ya. Gak usah khawatir. Kafe banyak, Kafenya sudah mulai tumbuh, terus makanannya enak-enak, makanan kulinernya. enak-enak, Kemudian tempat hiburan banyak, tempat hiburan banyak. wisata banyak. Betul. Kalau kalau mau sesuatu yang spesial bisa nonton tapping ngopi ngapak. Ya kita beruntung ya ada di Kita satu beruntung. kota di mana kotanya terus tumbuh. Dan kemudian kita lihat UMKM-nya juga ya. Terus berkembang. Mitra-mitra dari Betul. Bank Indonesia banyak sekali di sini ya. Betul. Karena Banyumas Raya ini kan luas sekali. Betul. Meliputi apa aja itu? Kota-kota. Ada Banjarnegara, ada Cilacap, ada Purbalingga. Nah, sama termasuk di Purwokerto ini, jadi 4 Banyumas ya. Banyumas. Nah, kalau Bank Indonesia melihat potensi yang ada di Purwokerto bagaimana tuh? Iya, jadi kita ngelihat potensinya itu menarik karena kan inflasi juga lumayan tinggi di sini. Menggambarkan bahwa demand terhadap suatu produk barang itu tinggi. Nah, jadi kelihatannya bagus. Kalau bisa kita buat dia lebih stabil, berarti perkembangannya positif kan untuk bisnis. Dan kita lihat untuk kuliner itu juga luar biasa dan agrobisnis itu juga terus tumbuh di sini. Nah, untuk penonton ngopi ngapak, mungkin ada yang kurang paham. Betul. Emang kalau inflasi apa dampak negatifnya kalau inflasinya tinggi? Ya, kalau inflasi tinggi tentu kesulitan buat para masyarakat untuk membeli barang. Yang tadinya dia bisa beli sejumlah tertentu, produksinya yang dia bisa diambil bawa pulang ke rumah menjadi lebih sedikit. Kalau misalnya take home-nya atau apa yang dibawa pulang 100.000, Ya, terus inflasi kita kan nggak mungkin sampai 10 ya. mudah-mudahan tidak sampai Jangan. Tidak sampai. Paling banter berapa? Aman 5. Ya, Paling mungkin tinggi. mudah-mudahan. Kalau Kita sekarang targetnya berapa? sih sebenarnya targetnya maksimal 4. Maksimal Sekarang 4. sudah 5, Oke. nah kalau Jadi- misalkan 5 lah ya, misalkan 5%. Nah, diharapkan tentunya dengan punya uang 100.000, tadinya bisa beli beras misalkan 10 kilo, Iya. begitu inflasi makin tinggi, bisa jadi cuma 5 kilo gitu kan. Oke, itu dampaknya. Terus apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia agar inflasi tidak melebihi, katakanlah kalau targetnya tadi 4, tidak melebihi 4? Ya, kita ada 4K istilahnya. Jadi 4K itu pertama keterjangkauan harga. Memastikan harga-harga itu terjangkau oleh masyarakat. Contohnya apa itu misalnya? Misalkan ada operasi pasar, kita lihat di lapangan. Harga-harga yang udah nggak terjangkau itu kan sempat minyak goreng. Jadi harus ada intervensi. Operasi pasar, jual minyak dalam harga yang wajar sesuai dengan standar pemerintah. Terus kemudian ketersediaan pasokan, yang kedua. Nah, kadang-kadang harga tinggi karena pasokannya nggak ada. betul. Nah, Di pasar barangnya habis. hilang. Oke. Nah, kita harapin tersedia. Yang ketiga, kelancaran distribusi. Kadang-kadang barangnya ada, peminatnya juga ada, tapi karena distribusinya mahal, sehingga menambah ongkos harga barang. Oke, jadi harga barang naik. Jadi itu faktor ya, empat kali. Nah, yang terakhir adalah informasi. Jadi transparansi informasi, ketersediaan informasi. Kalau informasi jelas, di pasar sana harga segini, di pasar sini segini, masyarakat jadi teredukasi bahwa sebenarnya ini mahal nih, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini mekanisme pasar yang diciptakan oleh masyarakat sendiri ya. Betul. Kalau dianggap di sini terlalu mahal ya dia beli di sana, sehingga harga di sini mau tidak mau harus diturunkan. Betul. Sehingga stabil. Baik. Mas Roni, Iya, kalau kita lihat sekarang kan era teknologi digital, di mana anak-anak muda sekarang juga membuat aplikasi-aplikasi berbasis digital untuk pertanian, perkebunan, perikanan, ya, bahkan peternakan. Nah, di mana dengan aplikasi itu dia bisa tahu pasar sedang membutuhkan apa pada bulan apa, dan dia tahu juga
siapa aja yang sedang menanam cabai katakanlah. Betul. Misalnya Purbalingga, lagi tanam cabai besar-besaran dan daerah-daerah lain. Sehingga dia bilang, kalau gitu kita jangan dulu di Banyumas. Karena nanti oversupply gitu Betul, kan. betul. Nah, bagaimana Mas Roni melihat peran teknologi digital dalam konteks untuk juga menjaga inflasi tadi? Betul, betul. Jadi tadi seperti saya bilang tentang 4K. Dari 4K tadi, yang K terakhir tentang ketersediaan informasi. Jadi bagian dari informasi. Dengan ada digital tadi, dari hulu sampai hilir bisa banyak yang bisa diintervensi sebetulnya. Seperti contoh rantai pasok. Dengan ada digital, kita bisa aja petani mana dibeli langsung sama suatu konsumen di satu daerah lain gitu ya. Jadi bisa memangkas beberapa titik distribusi sebetulnya. Itu juga bisa bermanfaat sebetulnya di digital itu. Baik, menarik ya, karena selama ini kalau kita lihat harga cabai tinggi, Iya. petani cabai tetap miskin. Betul. Yang untung di sini nih, Betul. pedagang-pedagangnya ya. Artinya 10 perak di sini, 100 perak di sini, kita pikir wah petani kaya raya dong. Enggak. Ternyata yang di tengah-tengah. Iya, yang di sini yang kaya raya, petani tidak. Nah, dengan adanya aplikasi seperti ini, jadi mempersingkat lah Mempersingkat. rantai pasok tadi antara produsen ke konsumen. Dan itu juga membuat harga jadi lebih baik. Di sini mungkin bisa ditekan, jadi nggak terlalu mahal konsumen, Betul. tapi produsennya, misalnya petani cabainya juga mendapat keuntungan. Betul. Pedagang harus ada tetap, Betul, karena ada. ini mekanisme pasar yang berlaku. Betul. Tapi jangan kemudian Berlebihan. Ada monopoli di sini, Betul. ada mafia di sini, ada praktek-praktek yang nggak baik di sini yang merugikan petani. Betul. Gitu ya. Dan tidak hanya itu, dengan ada digital, para penjual itu juga punya jangkauan pemasaran lebih luas. Lebih luas. Jadi pasarnya bukan pasar tradisional di situ aja. Betul. Misalnya dari Purbalingga atau sini bisa sampai ke Jakarta, Bahkan ke luar negeri. Oke, jadi kita harapkan konco sedulur ya, ingat teknologi digital ini tidak bisa dihindari. Kalau kita mulai membangun usaha kita, mau tidak mau kita harus peduli, kita harus paham bahwa teknologi digital itu sesuatu yang sudah keharusan, tidak bisa dihindari. Jadi harus belajar, harus mau kerja keras, karena kalau begitu pasarnya semakin besar, maka usaha kita akan semakin maju. Amin. Amin. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak.